Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-47. Ini tentang keruntuhan Babel. Siapa Babel? Babel adalah bangsa yang dipakai Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel sadar dan supaya bangsa Israel bertobat. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bangsa Israel berpaling daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel kemudian harus dididik, disiplin, kemudian dihukum. Supaya apa? Supaya sadar akan perbuatannya. Sebab diingatkan saja tidak cukup, nabi-nabi yang memperingatkan justru dibunuh oleh bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan pakai cara yang lebih keras. Tujuannya satu, karena Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin umatnya kembali kepada Dia. Umatnya sungguh-sungguh bertobat. Maka didatangkanlah atau dipakainya bangsa Babel untuk menyerang Yerusalem. Lalu kemudian seperti yang kita tahu, bangsa Yehuda kalah. Maka temboknya dihancurkan, bait sucinya diruntuhkan, dan mereka sendiri ditawan di Babel. Tuhan sekali lagi hanya pakai Babel. Tapi yang terjadi adalah seperti yang dicatat pasal 47 ini. Babel kemudian merasa sombong, seolah-olah dia adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Padahal harusnya mereka sadar, Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-6. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ini perkataan Tuhan kepada Babel. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukmu kepada orang yang tua. Tuhan pakai bangsa Babel menjadi alat untuk menghukum umat Tuhan. Tapi ayat ke-9 terjadi seperti ini. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Tapi kemudian Tuhan berkata, bernubuat tentang Babel seperti ini. Satu kali bencana akan menimpa mereka, satu kali kekalahan akan menimpa mereka, kepunahan, kejandaan sepenuhnya. Sekalipun kamu punya banyak sihir, sekalipun kamu punya mantra yang kuat, tapi Tuhan akhirnya akan menyerahkan bangsa Babel kepada bangsa yang lain lagi, yaitu bangsa Persia. Ayat 10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu tidak ada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tidak ada yang lain di sampingku. Bangsa Babel menjadi sombong. Dia berbuat semena-mena. Dia bisa melakukan apapun yang jahat dan apapun yang diingininya, karena berpikir tidak ada yang melihat dia. Jadi bangsa Babel adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu melihat apa yang mereka lakukan. Dengan tindakan penuh dengan kesombongan, tindakan yang semena-mena, berbuat jahat sesukanya, maka akhirnya Tuhan menghukum Babel, menyerahkan mereka kepada bangsa lain. Akhirnya Babel pun bangsa yang semula kuat, bangsa yang ditakuti, akhirnya pun menjadi runtuh. Hal ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Sebagaimana Tuhan bisa pakai Babel, Tuhan bisa pakai kita. Tapi ingat, kita harus tahu bahwa semuanya itu karena Tuhan. Jangan kebablasan. Tuhan pakai kita, lalu kemudian kita merasa seolah-olah kita ini hebat, kita ini kuat, kita ini luar biasa. Banyak hamba Tuhan jatuh, bukan ketika mereka ada di bawah, tapi justru ketika Tuhan pakai mereka, Tuhan promosikan mereka, Tuhan pakai dengan karunia-karunia yang mengherankan. Lalu kemudian yang terjadi, dia merasa hebat tanpa Tuhan. Dia merasa dengan karunia yang dimilikinya, dia bisa lakukan banyak hal. Akhirnya hamba Tuhan ini justru jatuh di dalam dosa. Demikian pula banyak halnya kita orang percaya. Sebelumnya kita begitu setia dengan Tuhan, tapi begitu Tuhan pakai kita, Tuhan promosikan kita, Tuhan berikan jabatan penting buat kita, kita malah lupa akan Tuhan yang memakai kita. Malah kita menjadi sombong, malah kita gunakan semuanya itu untuk memuaskan keinginan daging kita.
Kalau hal seperti ini terjadi, sebagaimana bangsa Babel akhirnya dihukum Tuhan, didatangkan bangsa Persia untuk menghancurkan Babel, hal yang sama juga bisa terjadi kepada kita. Ingat, kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Jadilah alat yang rendah hati, tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan berkati.